wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaria Nasution, Prodi KI2 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Arlina MP. Judul pembahasan yang akan saya sampaikan adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata Quran, yaqra'u dan Qur'an, yang berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang susunannya dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang membacanya bernilai ibadah. Dalam Al-Quran juga terdapat 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat Al-Quran yang menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian hadis. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Hadis sangat identik dengan as-sunnah. Beberapa para ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, karena adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hadis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'il, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takrir, yaitu hadis keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar, tidak menyanggah, dan serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan umat manusia. Keberadaan manusia sebagai khalifah di bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Manusia pasti tidak luput dari permasalahan dalam hidupnya. Maka karena itu, setiap manusia memerlukan pegangan dalam menjalani hidupnya, yaitu sesuai harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis agar manusia dapat terarah dan selalu menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Fungsi Al-Quran yaitu antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Fungsinya mengatur kehidupan manusia, antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sumber ajaran atau hukum Islam yang utama sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus dan sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu seperti pada masa Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kedua, merinci ayat Al-Quran yang global. Ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan keempat, membatasi keutamaan ayat Al-Quran. Demikian
Demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai pengertian Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidupku. Semoga video kali ini dapat bermanfaat